Menelusuri jejak nasab DNA Aidit, antara fakta sejarah dan penyangkalan Rabita Alawiyah. Salam sejahtera bagi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Menjelang akhir September, ingatan kolektif kita seringkali ditarik kembali pada peristiwa sejarah yang kelam. Namun, kali ini saya tidak ingin membahas ideologi politiknya, melainkan sebuah fakta yang selama ini berusaha ditutupi oleh tabir penyangkalan. Nasab asli Dipa Nusantara Aidit. Melalui artikel ini, saya ingin menyodorkan data sezaman yang mungkin akan membuat telinga sebagian pihak terasa panas. Kita harus berani jujur pada sejarah, meskipun kebenaran itu pahit dan tidak sejalan dengan citra lembaga. 1. Bukti otentik, aksara pegon dan huruf dal, nende. Selama ini, narasi yang dibangun untuk memutus hubungan antara DN Aidit dan marga Al-Aidit adalah permainan ejaan. Mereka berkata Aidit itu pakai huruf to, sedangkan marga Alawiyin itu Al-Aidit pakai huruf do. Mari kita bicara data. Saya memegang salinan plakat selebaran PKI asli tahun 1954, masa di mana Aidit sedang di puncak karier politiknya. Dalam plakat tersebut, nama beliau ditulis menggunakan aksara pegon, huruf Arab berbahasa Melayu. Di sana tertulis jelas, DN Aidit dengan akhiran huruf dal, trende, u, bukan ta ante. Secara linguistik dan historis, penggunaan huruf dal ini bukan kebetulan. Ini adalah pengakuan identitas marga yang masih melekat kuat sebelum adanya upaya Indonesisasi ejaan yang kaku. Data sezaman ini jauh lebih valid daripada surat pernyataan yang baru dibuat puluhan tahun setelah orangnya tiada. 2. Standar ganda dalam pengakuan nasab. Hal yang sangat saya sayangkan adalah sikap Rabitah Alawiyah, RA. Melalui surat resminya pada tahun 2017, mereka secara tegas menyatakan bahwa Aidit tidak memiliki hubungan dengan klan Al-Aidit. Pertanyaan saya sederhana, apakah pengakuan nasab hanya berlaku bagi mereka yang soleh, berjasa dan berkuasa? Mari kita lihat polanya. Tokoh-tokoh besar Nusantara yang jelas-jelas asli pribumi seperti Wali Songo, Pangeran Diponegoro, hingga Imam Bonjol, seringkali dipaksakan nasabnya agar masuk ke dalam klan Ba'alawi, jalur Azamat Khan. Mengapa? Karena mereka memiliki nilai jual, sejarah yang tinggi. Namun, ketika ada sosok seperti DN Aidit yang memiliki rekam jejak kelam sebagai musuh negara, tiba-tiba silsilahnya diputus. Bahkan muncul isu bahwa beliau hanyalah anak angkat atau anak tiri. Ini adalah tindakan yang tidak ilmiah. Nasab adalah fakta biologis yang tidak bisa dibatalkan oleh dosa atau pilihan politik seseorang. Seburuk-buruknya saudara, ia tetaplah saudara. 3. Intelligence karomah dan oportunisme sejarah. Saya seringkali tersenyum getir melihat fenomena yang saya sebut intelligence karomah. Di satu sisi, ada tokoh fiktif atau tokoh sejarah yang bukti dokumennya minim tapi tiba-tiba dihabibkan. Di sisi lain, tokoh nyata yang dokumen sezamannya jelas menunjukkan marga Aidit, seperti plakat 1954 tadi, justru disangkal habis-habisan. Bahkan saya berani berkata, jika seandainya sejarah berpihak pada PKI dan DN Aidit menang dalam pergulatan kekuasaan, saya yakin kelompok yang sekarang menyangkalnya akan menjadi yang terdepan dalam membuatkan haul, peringatan tahunan, dan memujanya sebagai wali besar. Inilah yang saya sebut sebagai oportunisme dalam nasab. 4. Perbandingan global, marga Aidit di Somalia. Kita tidak bisa menutup mata bahwa marga Al-Aidit adalah bagian resmi dari klan Ba'alawi yang tersebar di dunia. Di Somalia, ada sosok diktator terkenal, Mohamed Farah Aidit. Dunia mengakuinya sebagai bagian dari marga tersebut. Lantas, mengapa hanya di Indonesia kita mendadak alergi mengakui nama Aidit sebagai Aidit, hanya karena alasan citra organisasi? Penutup. Kejujuran adalah syarat ilmu. Surat pernyataan Rabitah Alawiyah tahun 2017 bagi saya adalah produk cuci tangan sejarah. Kita harus berhenti membohongi umat dengan data yang dipilah-pilih hanya demi kepentingan reputasi. Nasab bukan tentang kemuliaan yang dipaksakan, melainkan tentang kejujuran silsilah. Mari kita doakan, agar kita semua selalu diberi kekuatan untuk melihat kebenaran di atas fanatisme kelompok.